Semua bersiaplah untuk perang baru. Dan tebak siapa yang akan memulainya? Rusia lagi. Sebuah undang-undang baru saja disahkan di Duma negara Rusia. Sekarang hanya perlu tanda tangan Putin agar resmi. Tanda tangan itu hanya formalitas, dan begitu pena menyentuh kertas, itu akan menjadi resmi. Putin sudah gila. Sekarang dia sedang mempersiapkan perang yang bisa meluas melewati Ukraina dan mungkin mencakup Eropa. Pada 13 Mei, Duma negara Rusia mengadakan pemungutan suara untuk rancangan undang-undang baru. Ini peristiwa besar. Meski rancangan undang-undang itu penuh bahasa hukum yang sulit dipahami, intinya sederhana. Undang-undang ini memberi Putin hak memerintahkan invasi ke negara asing kapan saja dianggap perlu. Tentu, itu bukan isi persis rancangan undang-undang itu. Perintah untuk melakukan invasi itu hanya bisa diberikan jika Rusia percaya bahwa mereka perlu melindungi warganya dari segala jenis ancaman di negara lain. Namun itu sebenarnya hanya kedok. Perlindungan tersebut berlaku untuk warga negara Rusia yang sedang diselidiki, ditangkap, diadili, atau menurut Politico diperlakukan secara semena-mena oleh negara asing, pengadilan internasional, maupun organisasi yang tidak dianggotai oleh Rusia. Rusia menciptakan syarat yang mustahil dipenuhi negara manapun. Sebuah negara harus memberikan kebebasan penuh kepada siapapun warga Rusia untuk melakukan apa saja di wilayah mereka, atau negara itu harus mengambil risiko Putin menyatakan invasi dengan dalih melindungi seorang individu. Tidak ada logika nyata dalam undang-undang ini, dan memang itulah tujuannya. Undang-undang ini hanya ada untuk memberikan dalih palsu kepada Putin agar dia bisa melancarkan invasi baru kapan saja. RUU itu telah disahkan dan kini menunggu Putin menandatangani sebelum resmi menjadi undang-undang Rusia. Tak perlu diperdebatkan apakah Putin akan memberi dirinya kuasa menyerang negara yang membuatnya marah. RUU ini jelas dari lingkaran dalam Kremlin. Penyusunnya pasti diarahkan langsung oleh Putin dan kroninya. Mari bicara terus terang soal ini. Putin adalah orang yang bertanggung jawab atas keberadaan RUU ini sejak awal, dan sama sekali tidak ada kemungkinan dia akan menolak untuk menandatanganinya. Tentu saja dia akan menandatangani. RUU ini memberinya semua yang dia inginkan untuk menyebarkan kegilaannya, bukan hanya ke Ukraina. Putin bahkan mulai menunjukkan kemana dia ingin mengarahkan perhatian Rusia selanjutnya. Di sana segalanya jadi serius, dan kami akan segera mengungkapkan lebih banyak. Tapi pertama-tama, Vyacheslav Volodin, yang merupakan Ketua Duma negara Rusia, telah memberi kita indikasi yang cukup jelas tentang narasi yang akan diciptakan Rusia sekarang setelah Putin siap menandatangani rancangan undang-undang barunya. Keadilan Barat menjadi alat represif terhadap pihak yang menolak keputusan yang dipaksakan oleh pejabat Eropa. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk melakukan segala kemungkinan demi memastikan perlindungan warga negara kita di luar negeri, ujar Volodymyr setelah rancangan undang-undang tersebut lolos di Duma negara. Jadi, ceritanya sudah jelas. Ini bukan sekadar menghukum negara yang dianggap mengancam warga Rusia. Rancangan undang-undang ini sepenuhnya bertujuan untuk menempatkan Barat dan struktur hukum mereka yang dianggap tidak sah pada posisi yang seharusnya. Singkatnya, berhentilah menuntut orang Rusia bertanggung jawab atas kejahatan kami, baik dalam perang maupun hal lainnya. Terlepas dari olok-olok itu, berikut arti RUU ini bagi 3 entitas yang kemungkinan besar paling terdampak. Pertama, Ukraina. Jelas ada banyak kemiripan antara bahasa soal rancangan undang-undang ini dan dalih yang dibuat Putin untuk invasinya ke Ukraina. Euronews menyoroti bahwa Putin memakai klaim palsu soal perlindungan warga Rusia dan penutur bahasa Rusia sebagai salah satu alasan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Namun saat itu, Putin belum punya cara menyebut invasi itu sebagai perang. Dia menyebutnya operasi militer khusus untuk propaganda dan karena yakin Ukraina akan runtuh cepat, sehingga istilah itu tetap dipakai karena perang sebenarnya belum terjadi. Segala sesuatu di Ukraina tidak berjalan sesuai rencana Putin. Namun kini Duma negara mengesahkan undang-undang yang melegitimasi invasinya di Rusia. Itu berbahaya bagi Ukraina. Jika Putin mengubah sebutan invasinya dari operasi militer khusus menjadi perang, ini bisa membuka jalan mobilisasi tentara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yakin hal ini mungkin terjadi. April lalu, dia menyebut Rusia membuat undang-undang agar Putin bisa menindak aplikasi seperti Telegram, serta pembatasan internet secara luas sebagai awal kemungkinan mobilisasi. Kini ada tanda awal lain, dan itu bukan satu-satunya kekhawatiran Ukraina. Ketika Rusia melegalkan invasinya melalui undang-undang, Belarus dipersiapkan sebagai boneka untuk invasi baru. Presiden negara itu, Alexander Lukashenko, sudah mengklaim bahwa negaranya akan melakukan mobilisasi unit secara selektif saat bersiap untuk perang.
Pada 18 Mei, Rusia dan Belarus memulai latihan militer bersama, termasuk penempatan senjata nuklir taktis dari lokasi peluncuran tak terencana. Menurut Zelensky, intelijen Ukraina menunjukkan Putin berusaha menarik Belarus ke perang Rusia dengan negara itu menargetkan Ukraina Utara atau anggota NATO. Tampaknya kegilaan Putin menular kepada para bonekanya. Ketika Rusia menyiapkan landasan untuk invasi-invasi berikutnya, Lukashenko hanya menunggu perintah dari Rusia untuk ikut dalam rencana selanjutnya. Bagi Ukraina, undang-undang baru ini mengancam karena bisa digunakan Putin untuk melegitimasi mobilisasi dan menarik negara lain ke dalam konflik. Bagi Barat, undang-undang baru ini dianggap ancaman lebih besar. Zelensky sadar akan hal itu sehingga ia menyinggung potensi serangan ke negara NATO lewat Belarus. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa arti semua ini bagi Barat, kita mungkin mulai melihat Rusia membuat cetak biru tentang bagaimana mereka akan menggunakan undang-undang barunya di negara lain, Armenia. Sekarang, Armenia merupakan kasus menarik dalam hal hubungannya dengan Rusia. Selama bertahun-tahun, Rusia memanfaatkan ketegangan Armenia-Azerbaijan untuk memperluas pengaruhnya atas Armenia. Namun pada 2026 terjadi perubahan. Carnegie Endowment menyoroti hal ini dalam artikel 3 Februari. Artikel tersebut menyebut Kepala Dewan Keamanan Armenia menganggap ancaman hibrida dari negara ketiga sebagai ancaman terbesar bagi Armenia pada 2026. Negara ketiga di sini merujuk pada Rusia. Pejabat Armenia kini lebih berani secara halus mengecam tindakan Rusia di negara mereka. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menyatakan beberapa pemuka senior Gereja Apostolik Armenia tampaknya lebih melayani kepentingan negara ketiga daripada Armenia sendiri. Pejabat lain mulai memakai bahasa anti-imperialis saat menyebut era Soviet yang jelas ingin dihidupkan kembali oleh Putin. Saat ini terjadi gelombang pemberontakan kuat terhadap Rusifikasi di Armenia, membuat Putin marah. Dalam konferensi pers pada 10 Mei, Putin mendesak Pashinyan untuk mengadakan referendum terkait pilihan Armenia antara Uni Eropa atau UE dan Uni Ekonomi Eurasia, di mana Rusia memiliki banyak pengaruh. Itu karena Putin tahu bahwa Armenia sedang berupaya untuk bergabung dengan Uni Eropa dan semakin mendekatkan diri ke sana. Putin tidak menginginkan hal itu. Ia memperingatkan tentang kemungkinan-kemungkinan tertentu yang bisa terjadi jika Armenia semakin dekat dengan Barat. Bahkan mengatakan bahwa negara itu bisa menghadapi situasi seperti Ukraina jika terus melanjutkan jalurnya saat ini. Putin ingin referendum karena suara dapat dibeli dan dimanipulasi. Soal manipulasi, kita mulai melihat perkembangan menarik di ruang informasi Armenia. Pada 15 Mei, 2 hari setelah Duma negara Rusia mengesahkan undang-undang baru, Militarny melaporkan jaringan disinformasi Rusia menyebarkan informasi menyesatkan di seluruh Armenia. Kampanye itu dimulai beberapa bulan sebelum laporan dengan jaringan Rusia merilis gambar dan video yang dimanipulasi untuk menyebarkan gagasan bahwa perang dengan Rusia bisa terjadi jika Armenia tidak mengikuti keinginan Putin. Contohnya, sebuah video yang beredar awal Maret secara palsu mengklaim bahwa Institute for the Study of War menyatakan konflik dengan Rusia tak terhindarkan jika Pashinyan menang pemilu Juni. Video-video lain mengklaim bahwa Pashinyan telah membuat kesepakatan rahasia dengan Prancis, termasuk salah satunya di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron disebut-sebut menawarkan dukungan dari Prancis kepada Pashinyan jika Armenia berperang dengan Rusia. Secara keseluruhan, setidaknya ada sekitar 20 video seperti itu yang diidentifikasi sebagai bagian dari kampanye Rusia yang tampaknya dirancang untuk melakukan dua hal, yaitu memanipulasi dan menakut-nakuti. Pola ini sedang diterapkan. Pertama, mengancam negara yang berhubungan dengan Rusia. Kedua, memanipulasi negara itu agar mengikuti keinginan Putin. Ketiga, jika negara itu tidak patuh, kini sudah ada undang-undang yang memungkinkan Putin menginvasi demi melindungi warga Rusia. Kebetulan ada banyak warga negara Rusia di Armenia. Menurut Observatorio Balkaniko Kaso Trans-Eropa, sebanyak 142.000 orang Rusia tiba di Armenia hanya pada kuartal pertama tahun 2022. Banyak dari mereka kemungkinan bepergian untuk menghindari perang oleh Putin. Kini, siapa saja dari mereka bisa dijadikan alasan Putin menyerang negara yang tak bisa dia paksa. Jika peringatan Ukraina belum cukup bagi Barat bahwa Rusia punya rencana lain selain invasi Putin Februari 2022, maka peristiwa di Armenia dan undang-undang yang disahkan Duma negara seharusnya jadi alarm keras. Sebelum membahas alasannya, ini adalah acara militer. Kami menyajikan gambaran lengkap, bukan sekadar berita utama. Jika channel ini bermanfaat, silakan berlangganan agar tidak ketinggalan analisis berikutnya. Armenia tampaknya jadi sasaran Putin lewat rancangan undang-undang baru Rusia, namun Barat tetap target utamanya.
Zelensky telah mengatakan hal itu karena rancangan undang-undang baru Rusia membuka jalan bagi Putin untuk melancarkan invasi ke negara barat manapun yang ia anggap sebagai ancaman bagi Rusia. Bukan berarti Barat, terutama negara Eropa anggota NATO, tidak sadar akan ancaman Rusia. Pada 15 Mei, Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata Jerman, Carsten Breuer, menyatakan Rusia tengah mempersiapkan serangan dalam beberapa tahun ke depan. Indikator, penumpukan senjata dan personel, serta peristiwa ekonomi politik, semuanya mengarah ke tahun 2029, ujar Breuer. Dia didukung oleh Kepala Staf Pertahanan di Britania Raya, Marsekal Udara Richard Knighton. Rusia berperang di Ukraina, belajar dari pengalaman itu, mengembangkan teknologi baru, dan Putin telah menunjukkan kesediaannya menyerang negara berdaulat. Knighton mengatakan, semakin dekat ke perbatasan Rusia, semakin terasa hal itu dalam wawancara dengan Breuer. Seperti yang kami bilang, lonceng peringatan seharusnya sudah berbunyi. Beberapa orang menunjuk Putin dan menuduhnya merencanakan sesuatu yang jahat. Pada Februari lalu, Swedia membunyikan alarm. Sebuah laporan tahunan dari Dinas Intelijen dan Keamanan Militer negara itu menyoroti beberapa operasi perang hibrida, termasuk sabotase dan operasi siber yang dilakukan terhadap Swedia dan sekutu baratnya. Sehingga laporan tersebut menyebut Rusia sebagai ancaman militer utama bagi Swedia dan NATO. Ancaman itu kini telah meningkat ke level yang benar-benar baru karena Putin pada dasarnya telah memberi dirinya izin untuk menginvasi negara lain sesuka hati dengan alasan yang sangat tipis. Politico menambahkan, pejabat pertahanan Uni Eropa percaya beberapa tahun ke depan, Kremlin bisa memancing reaksi dan menguji batas komitmen keseluruhan Barat pada aliansi NATO dan secara tak langsung komitmennya pada Ukraina. Mantan penasihat pemerintah Ceko untuk keamanan nasional Thomas Poyar menyarankan uji coba semacam itu akan difokuskan di Baltik atau mungkin Laut Hitam. Menurut Poyar, Bulgaria bisa jadi target karena anggaran pertahanannya lebih kecil daripada negara-negara Baltik yang sudah waspada terhadap ancaman Putin sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Mungkinkah cetak biru yang diterapkan di Armenia juga digunakan pada sekutu NATO? Jika terjadi, itu akan menguji NATO. Rusia pada dasarnya telah memberi dirinya sendiri izin untuk menginvasi, dan negara yang dianggapnya termasuk yang lebih lemah di NATO akan menjadi sasaran ideal untuk dijadikan ajang uji coba. Jika NATO tak segera membela Bulgaria atau negara Baltik saat invasi Rusia, Putin akan tahu dia bisa melangkah lebih jauh dari yang NATO inginkan. Intinya, undang-undang baru Rusia ini memberi pilihan pada Putin. Di Ukraina, dia memiliki opsi untuk melegitimasi perangnya di mata rakyat Rusia, yang bisa menjadi dasar untuk mobilisasi dan keterlibatan Belarus. Armenia tampaknya menjadi target Putin, dan semua unsur sudah ada untuk invasi yang sah menurut undang-undang baru Rusia. Di Barat, ancaman yang selama bertahun-tahun dilontarkan Putin kini makin nyaris menjadi kenyataan. Putin kini memiliki dasar hukum untuk membenarkan serangan ke negara seperti Bulgaria, tempat sekitar 30.000 warga Rusia tinggal sepanjang tahun, menurut data New Geopolitics Research Network 2021. Atau negara-negara Baltik, tempat puluhan ribu warga Rusia tinggal. Semua tanda menunjukkan Rusia akan memulai perang baru. Namun, ini pertanyaan utamanya. Apakah Rusia siap untuk pertempuran yang ingin mereka mulai? Di negara seperti Armenia, tentu saja. Dalam peringkat 145 negara dengan kekuatan militer versi Global Firepower, Armenia berada di posisi ke-101. Militer aktif negara itu hanya 65.000 personel dengan kekuatan udara, laut, dan darat minim. Terutama jika dibandingkan dengan Rusia, Putin kemungkinan besar bisa menggilas Armenia seperti yang dulu ia kira bisa ia lakukan di Ukraina. Mari kita asumsikan dia mengalihkan perhatian ke negara anggota NATO, dan NATO merespons invasi Rusia dengan pertahanan penuh. Itu skenario terburuk bagi Putin, terutama jika ia menyerang saat masih menginvasi Ukraina. Kita telah melihat kerusakan yang Ukraina sebabkan pada Rusia. Kementerian Keuangan menyatakan Rusia menderita lebih dari 1,35 juta korban per 18 Mei dan terus bertambah. Itu angka yang luar biasa, dan Ukraina siap membantu mitra Eropa menyusun strategi pertahanan dari perang seperti yang dilakukan Rusia. Selama Ukraina masih berperan, Putin akan bodoh jika menyerang negara yang berpihak pada NATO. Segalanya menjadi sedikit lebih rumit jika Rusia entah bagaimana berhasil di Ukraina, yang masih jauh dari pasti, lalu menyerang negara anggota NATO. Jika ISS bergabung dalam respons NATO, Rusia akan kalah jumlah dan persenjataan, apalagi setelah bertahun-tahun perang di Ukraina. Keterlibatan Iris Ras belum pasti. Presiden Donald Trump beberapa kali menyatakan bisa saja menarik Iris Ras dari NATO dan mungkin menggunakan invasi Rusia ke anggota NATO yang lebih kecil sebagai alasan agar Iris Ras tidak terlibat.
Jika Amerika tidak terlibat, NATO Eropa seharusnya masih mampu menandingi Rusia. Namun di atas kertas bukan segalanya. Kurangnya pengalaman menghadapi peperangan seperti Rusia bisa jadi masalah bagi anggota NATO di Eropa, khususnya dalam pertempuran darat menurut Newsweek. Eropa seharusnya memiliki keunggulan yang jelas di udara, tetapi angkatan laut Rusia sangat besar, sehingga mungkin mampu mengalahkan kapal perang Eropa, meskipun kapal-kapal tersebut lebih canggih dan dalam kondisi yang lebih baik. Dan tentu saja, Rusia memiliki opsi nuklir. Rusia memiliki 5.580 senjata nuklir dibandingkan dengan 515 yang dimiliki gabungan Prancis dan Inggris menurut Arms Control Association. Pertarungan ini mungkin lebih seimbang dari perkiraan banyak orang, dan jika Putin berhasil memecah aliansi NATO seperti yang ia coba selama ini, invasi ke sekutu NATO yang lebih kecil bisa terjadi. Belfer Center memperkirakan Rusia akan meningkatkan perang hibrida, intimidasi, dan disinformasi dalam beberapa tahun ke depan. Apa yang kita lihat sekarang di Armenia bisa menjadi tanda dari apa yang akan terjadi di Bulgaria atau negara-negara Baltik. Putin sedang bertaruh pada kemungkinan bahwa dia akan mampu menciptakan perpecahan di NATO yang cukup dalam untuk membuat Amerika Serikat tak lagi terlibat dan cukup rumit untuk membuat anggota NATO di Eropa lengah sehingga mereka terjebak dalam birokrasi, pertikaian internal, dan respons yang tidak memadai. Yang pasti, Rusia baru saja membuat dalih sendiri. RUU telah disahkan dan tanda tangan Putin tak terelakkan. Negara-negara Eropa manapun yang memiliki populasi Rusia dalam jumlah besar sekarang berada di bawah ancaman. Setiap kampanye derusifikasi bisa menjadi pemicu. Penangkapan satu warga negara Rusia saja, bahkan dengan tuduhan yang sah, bisa dijadikan alasan. Kegilaan kini membutakan Putin. Ia mendorong Rusia makin dekat ke perang melawan Eropa daripada sebelumnya. Tanpa invasi besar-besaran, undang-undang baru Rusia bisa membenarkan agresi lain seperti taktik perang hibrida dan operasi kecil yang disebut melindungi warga Rusia. Dasar untuk perang baru telah diletakkan. Rusia telah melegalkan teror Putin. Meski Rusia fokus ke konflik mendatang, mereka masih menghadapi banyak tantangan di Ukraina. Bertambahnya korban jiwa dan sulitnya perekrutan membuat Rusia tertekan dalam perang Ukraina. Mempersiapkan perang masa depan itu satu hal, namun Rusia juga harus bertahan dari perang yang sudah dipaksakan Putin. Itu mungkin tidak terjadi karena 2026 bisa jadi titik balik tak terduga bagi Putin. Tonton video kami dan jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan liputan terbaru tentang perkembangan di Rusia yang terobsesi perang. Terima kasih telah menonton.